lama Iya, juga. ada tren juga di anak muda yang mau daftar haji olahraga. Tren olahraga Iya, mau haji. Kenapa sih kamu rajin banget olahraga? Mau haji. Karena umroh Mau- capek bro capek. gitu kan. Iya gitu. Jadi Jadi, generasi rebahan Iya. itu bukan generasi haji. Oh, bagus nih. Bagus nih kata-kata. Jadi generasi haji itu generasi sehat. Ya. Rajin jalan, pagi bangun, subuhan. Kalau yang pasti olahraga, baru jalan kantor. kaki, lari, macam-macam. Jadi generasi haji itu generasi sehat. Iya. Bang, ini ada banyak pertanyaan, tapi saya pilih salah satu ya, oke Zoners. Kalau di masa lalu, ini dari Grote Namen, ini penonton setia The Daily Buzz nih kayaknya. Kalau di masa lalu banyak pejabat tidak kuat nolak kong kali kong sehingga terjadi korupsi gratifikasi. Gimana dengan kementerian yang sekarang, Bang Wamen? Terus terang undangan godaan itu luar biasa loh Mas. Jadi misalnya nih sekarang kami sedang proses lelang penunjukan syarikah. Syarikah itu adalah lelang. IO ya. IO di Saudi ini sekarang tim kami ada 17 orang persiapan untuk lelang syarikah. Jadi sekarang kalau Anda buka websitenya IG-nya Kementerian Haji itu ada berapa, kalau nggak salah saya 17 nama, 17 perusahaan syarikah yang akan nanti diseleksi lagi Itu dari udah transparan 150 dari 150 yang lolos sekarang ada sekitar 17. Nah, 17 itu yang akan dipilih nanti sekitar 2 perusahaan yang akan dulu 8. Sekarang kami hanya mau 2 karena kesemeraut kemarin itu Terlalu banyak 8 koordinasi ya. karena banyak mereka saling kompetisinya tidak Nggak positif, nggak sehat. sehat. Ini hanya 2 rencana kami. Tahu nggak dari 150 itu ketemu pasti ada selalu syarikah yang berusaha ketemu Pak Menteri dan ketemu saya. Wah, bisa Udah, itu luar biasa. Gitu ya. Dan melalui semua jalur, dan jangan lupa loh, ada tiket, bahkan ada kami temukan ada orang kalau ada perusahaan yang bisa menemukan itu mereka sudah dapat uang. Dapat uang. Untuk ketemu saya dan ketemu Gus Irfan itu mereka udah sanggup Jadi mau bayar. ketemu abang aja udah. Iya, gitu loh. Berarti sekarang Itu abang lagi kejadian. nolak-nolak. Sekarang kami ya terus terang nggak berani karena pasti ada klaim-klaim ya. Karena apalagi sejak awal saya dan Gus Irfan komitmen ya kami mau pastikan menekan kebocoran. Jadi kalau syarikah ini nggak ada pungli misalnya segala macam, kita akan pastikan mereka akan bisa dapat melakukan pelayanan jauh lebih baik karena harganya itu kompetitif buat mereka. Ini yang komitmen kami. Jadi makanya kan kalau teman-teman media mau ngawasin, ini sekarang ada tinggal 17 syarikah yang akan melayani di Armusna namanya, Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah mereka itu nanti yang mempersiapkan semuanya. Nah ini ada 17 sisanya, nah itu bisa diawasi oleh siapapun. Gitu. Transparan juga. Jadi ngomong-ngomong soal ini nih, biaya haji. Itu kan biaya haji tadi sempat turun DPR, tapi arahan Pak Prabowo bilang diturunkan lagi. Mau diturunkan. Tadi ada rencana efisiensi 20-30% kalau kebocoran tutup. Nah, selain itu apalagi nih secara teknis yang mau sebenarnya Mas Hafiz secara teknis kalau dihitung secara ekonomis ya, menurunkan itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Kenapa? Karena secara rasional finansial misalnya dolar yang patokan dolar tahun 2025 sekarang yang kemarin musim aja itu 16.000. Tinggi. Sekarang itu 16.500. Jadi naik 500 juga. Iya, karena patokan pembayarannya kan dolar. Jadi sebenarnya kalau dari sisi rasionalitas ekonomis agak sulit. Tapi ada peluangnya kita menekan kebocoran yang selama ini tidak dilakukan melalui itu tadi proses yang transparan. Jadi misalnya kami duga catering misalnya ada kebocoran 20-30%. Kemudian penerbangan, kemudian hotel, kemudian transportasi. Kalau semuanya ini di-cut kebocorannya 20-30%. Maka biaya penyelenggaraan ibadah haji atau ongkos haji itu akan bisa diturunkan. Tapi yang menjadi kekhawatiran terkadang ya Bang ya, ketika biaya itu turun masyarakat itu khawatir jangan-jangan pelayanan diturunin juga tuh. Enggak. Malah justru pelayanan akan jauh lebih baik. Kenapa begitu? Karena kebocoran nggak ada. Misalnya syarikah nih yang 17 sedang bersaing. Kalau misalnya ada praktek misalnya selama ini diduga begitu,
syarikah itu ngasih pungli. Misalnya misalnya dari 3.000 real per jamaah gitu ya, mereka kasih pungli ke orang-orang tertentu, ada pejabat-pejabat tertentu, misalnya sebutlah 10 real. Gitu. Nah kalau nggak ada pungli, okay, kalian fokus saja perbaiki pelayanan buat jamaah, maka pelayanan akan jauh lebih baik, Mbak. Oke. Tendanya akan dipenuhi sebagaimana mestinya, sesuai dengan kontrak segala macam. Karena mereka melihat, oh iya, ini pemerintah Indonesia atau Kementerian Haji clean and clear, sehingga mereka ya sudah nggak perlu mereka nggak ngambil keuntungan lebih, karena ya sudah, mereka sudah untung gitu. Kalau enggak kan mereka harus bagi sana sini dengan pejabat ini. Nah, itu yang ditekankan oleh Presiden, jangan sampai ada praktek pungli, praktek rente, korupsi di Kementerian Haji. Berarti nanti akan ada satgas khusus pungli nggak yang pasti, membuka posko pengaduan gitu? Nanti di struktur kita itu kan Mbak ada namanya Direktorat Jenderal Pengendalian Pelayanan Haji dan Umroh. Jadi Direktorat Jenderal ini itu melakukan pengendalian terhadap kemungkinan praktek-praktek itu dari proses hulu sampai hilirnya. Selain itu ya tadi saya libatkan kejaksaan, melibatkan ke KPK. Khusus memang menerima aduan, karena khawatirnya kita di pusat sudah... Bukan cuma aduan, mereka harus ngawasin dari proses di hulunya, data jangan sampai di BPKP ini sekarang lagi audit data kita supaya benar begitu. Nanti cateringnya, pengadaan cateringnya, sekarang pengadaan syarikah dan seterusnya. Bang, ini tentunya kan Kementerian Haji dalam penyelenggaraan sering bekerja sama dengan travel umroh gitu. Nggak banyak, ada juga travel yang nakal sampai akhirnya banyak jamaah kita yang kena penipuan. Nanti penertiban travel umroh ini juga akan digodok. Iya, kami akan tertibkan dengan ketat travel dalam ini disebutnya PIHK kalau penyelenggara haji khusus begitu. Travel umroh juga kami akan apalagi kemudian kalau yang terlibat dengan praktek-praktek korupsi segala macam, kami juga akan tertibkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan tentunya. Termasuk kami juga akan pastikan supaya KBIH, KBIHU itu memfungsikan dirinya sebagai kelompok bimbingan. Jadi KBIH itu kan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi, supaya teman-teman kita paham, jangan sampai kemudian mereka jadi kelompok bisnis, tapi harus fokus jadi kelompok pembinaan jamaah gitu. Travel juga begitu, kita akan awasi dengan ketat. Karena sampai sekarang saja saya banyak terima aduan jamaah DM karena saya dekat dengan Gen Z kan, wajah Gen Z lah. Semangat Gen Z sih Bang, asik. Kita semua di sini Gen Z. Gen Z. Kecuali lo lah betul. Jadi itu DM saya itu pernah tuh Mbak, aduan segala macam. Saya walaupun tidak semuanya bisa saya ladeni ya. Itu banyak sekali loh dirugikan, tapi saya selalu menyarankan tidak cukup di DM begitu, lakukan pengaduan resmi ke karena kadang-kadang kan mereka mengadu tapi identitasnya nggak jelas, siapa travelnya, bisa jadi juga bodong, bisa jadi juga fitnah, buzzer, travel sebelah nih, ini, gitu. Jadi harus bertanggung jawab. Kalau ngadu itu harus berani, secara resmi, baru kemudian bisa kita tindak. Menarik.